Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid dharaini. Faslun. Alamatul bulughi thalathah. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa bi 9 sinin wal haidu fil unsa bi 9 sinin. Berikutnya yang dibahas oleh musannif Safinatun Najah adalah tentang tanda-tanda baliknya seseorang. Ini merupakan bab pertama sesudah penjelasan mengenai rukun Islam dan rukun iman. Jadi kan hal paling mendasar yang harus diketahui seorang muslim itu adalah yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam. Itu 11 macam. Ada 11 macam, 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Nah, ketika 11 macam ini sudah selesai, sudah diketahui, dipahami, itu kalaunya di versi kitab ini harus paham juga makna la ilaha illallah. Yang mana semalam dijelaskan la ilaha illallah itu ada 12 huruf. 12 huruf ini mewakili mengenai 6 kewajiban zahir, 6 kewajiban batin. Itu. Yang mana kewajiban zahir itu adalah rukun Islam yang 5, tambahan satunya adalah jihad fisabilillah. Kalau yang ibadah batinnya, kewajiban batinnya itu ada 6 juga, yaitu tawakal, tafwid, sabar, ridha, zuhud, dan taubat. Nah, ini ada 12. Itu singkatan atau penjelasan dari la ilaha illallah. Setelah tuntung dari itu, nah langsung musannif membahas tentang tanda-tanda balik. Kenapa jadi masuknya lewat tanda-tanda balik? Karena orang yang sudah balik inilah yang memiliki kewajiban, memiliki beban untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya fase di mana orang tersebut mulai wajib perintah Allah saat balik. Berarti bilanya belum balik, kewajiban-kewajiban yang tadi belum sampai lagi atau belum dibebankan. Anak-anak yang belum balik itu belum wajib sholat. Anak-anak yang belum balik belum wajib puasa. Tapi semua kewajiban itu harus dipelajari sebelum balik. Agar apa? Agar waktu baliknya itu ibarat mobil tuh sudah masuk jalan tol, sudah lancar, ada mulai menghidupi. Sebagaimana sholat misalnya, sholat itu sembahyang wajibnya apabila sudah balik. Namun belum balik belum wajib. Tapi ya Rasulullah SAW menyuruh para orang tua, para wali untuk mengajarkan, untuk menyuruh anaknya sholat waktu umur 7 tahun. Itu berarti ada langkah-langkahnya. Jadi fase sebelum balik itu adalah fase pembelajaran. Makanya rentang waktunya itu sebujurannya dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Itu bilanya 10 tahun itu kadahakon sembahyang, nah itu boleh dipukul. Tapi dipukulnya yang jelas lain pukulan yang menyakiti.
pukulan yang sekadar menegur aja aja. Itu puasa bang sama lah, sama. Nah balik ini yang perubahan seberatan. Sembahyang sudah wajib, bilanya ada sembahyang berdosa, ibaratnya itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi perubahan seseorang anak remaja nih dari yang asalnya belum balik jadi balik itu sudah memiliki tanggung jawab pribadi. Nah jangan sampai seorang anak ketika masuk fase balik ini segala kewajiban yang dibebankan kepadanya belum siap dijalankan. Sembahyangnya belum siap lagi karena ada dilajari, puasanya kada siap karena belum dilajari, mengajinya belum siap karena ada dilajari. Jadi balik tuh fase yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Jadi misalnya bang ada kekanakan meninggal sebelum balik, kayak apa itu? Nah ininya ada hukum khusus karena ini belum dapat catatan malaikat lagi, belum ada hitungannya. Walaupun dalam fikih itu anak-anak yang belum balik itu ada hitungan tersendiri. Maksudnya kayak apa? Sembahyang lah. Sembahyang ini syarat wajibnya adalah balik. Maksudnya itu apa? Bilanya balik wajib sembahyang. Tapi syarat sah sembahyang tidak ada balik. Syarat sah sembahyang itu tidak ada balik. Berarti bilanya kekanakan itu belum balik, cuma syarat dan rukunnya inya gawe bujur-bujur terpenuhi, sembahyangnya sah walaupun belum balik. Bahkan umrahnya pun nya belum balik, tapi sudah tulang umrah, sahlah umrahnya selama syarat dan ketentuan, syarat rukun ketentuan berataan umrah digawinya, umrahnya sah walaupun belum balik. Apa aja tuh? Makanya ada riwayat menyebutkan, oh nggak tahunnya ini sudah balik atau ada, tapi ada riwayat menyebutkan penduduk suatu kampung datang ke Madinah berislam. Nah, lalu kan pas anak kulit ibaratnya kayak apa nih yang memimpin kami, berjamaah kami yang apa? Nah, soalnya di kampung situ yang tak bisa itu adalah kekanakan umur 9 tahun. Jadi nak imamnya itu umur segitu. Ini kan tanda bahwasanya balik itu syarat wajib lain syarat sah. Gitu. Ya udah kita jarang mengadakan itu. Kekanakan. Cuma ada beberapa masjid yang kadang mungkin kan sembahyang wajib lah, sembahyang tarawih atau sembahyang lain memakai imamnya kekanakan, sah lah selama syarat rukunnya terpenuhi, sembahyangnya sah. Walaupun kalau di dalam mazhab Syafi'i yang jadi imam itu adalah aqra'um li kitabillah, itu maknanya adalah afqahukum, yang paling faqih, paham agama. Itu afdolnya kayak itu. Tapi bilanya pertanyaan sah atau ada, nah kekanakan itu sudah sama kekanakan di sini yang hampir balik, sinul murahik. Murahik itu hampir balik, sudah umur balik. Nah lalu kalau seandainya balik itu adalah fase perpindahan seorang anak remaja dari anak-anak jadi remaja itu, maka balik ini ditandai dengan apa? Balik ini sebenarnya ditandai dengan tanda fisik. Ditandai dengan tanda fisik, bukan yang lain. Nah, berarti anak-anak itu ketika tidak dipersiapkan, belum siap, tapinya sudah balik, efeknya adalah inya sudah balik, cuma pikirannya masih kayak kekanakan. Bilanya pikirannya masih kayak kekanakan, sebujurannya lain masalah utama. Tapi yang jadi masalah utama adalah ketika inya masih merasa kanakan, tapi sudah balik, kewajiban sholat itu dirasanya masih bermainan aja lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan.
Karena ketika sudah balik itu berataan wajib, zakat fitrah wajib, puasa wajib, berataan wajib. Mungkin yang terlewat di kita kayak zakat fitrah itu seujurannya bagi yang sudah baliknya wajib bayar fitrah seorang kayak itu. Bapak mengkuitan membayari bolehlah, boleh, tapi dipadahi. Ada kayak yang sebelum balik yang orang tuanya kawa mengcover langsung, tapi bila sudah balik itu dihabari dulu. Nah, abah membayarkan fitrah. Nah, itu yang balik. Jadi perubahan besar dari yang belum balik menjadi balik. Banyak tanggungan, terutama tanggungan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama masa anak-anaknya sudah disiapkan, sembahyang sudah dilajari, puasa sudah dilajari, wudu sudah dilajari, masuk usia balik nyaman aja lagi. Kadang-kadang wudu sudah bisa, sembahyang sudah bisa, aman aja kadang-kadang. Jadi misalnya umurnya balik itu 11 tahun. 11 tahun balik. Hari pertamanya balik, nah itu sudah mulai sembahyang, dihitung tuh mulai wajib dah sembahyang. Anggap misalnya baliknya mulai subuh, sebelum subuh balik. Nah berarti mulai subuhnya itu, nah itu hitungan wajib sembahyang. Ini kan bilanya kada terbiasa sembahyang, masuk usia balik, jadinya kada sembahyang juga. Alhasil apa? Sembahyangnya jadi tertinggal. Dan yang tertinggal ini hutang. Misalnya baliknya umur 13 tahun, soalnya karenanya masih bawaan kekanakan, sembahyangnya waya-waya aja. Umur 13 tahun sampai 15 tahun sembahyangnya waya-waya aja. Berarti apa? Berarti dalam setahun itu banyaknya tertinggal sembahyang. Hutang lah tuh berarti. Hutang lawan siapa tuh? Hutang lawan Allah Ta'ala. Bahasa apa caranya? Caranya dibayari dah aja. Itu. Nah, faslun alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda balik seseorang itu ada 3. Ini tanda fisik lah, bukan tanda yang lain. Itu. Yang lain itu mengikuti sebenarnya tanda-tanda perubahan hormon yang macam-macam, pemikiran itu lanjut aja. Tapi yang jadi tanda dalam fikih ini, tanda baliknya adalah tanda fisik. Yang pertama adalah tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Sampai 15 tahun umurnya. Maksudnya bilanya tidak apa-apa, kejadian apa-apa sampai umur 15 tahun, maka otomatis ini jadi balik. Kada ada peristiwa apa-apa, bila sampai umur 15 tahun itu balik. Nah 15 tahunnya itu apa? 15 tahun ukuran tahun Qamariyah Tahdidiyah, maksudnya tahun Hijriyah. Nah jadi Hijriyah itu hitungannya pasti lebih sedikit daripada Masehi. Karena sebulan dalam Masehi itu antara 30 atau 31, kecuali bulan Februari yang 28 tahun kabisan, 4 tahun sekali hanya 29. Tapi bilanya tahun Qamariyah Hijriyah itu sebulan itu antara 29 atau 30. Bisa juga lah 30 begandingannya pasti. Ada kayak bulan Masehi. Bulan Masehi ini kan Januari 31, Februari 28, kayaknya Maret 31, Maret April 30, kecuali Juli 31, Agustus 31. Nah kecuali itu, yang lainnya selang-seling. Amun Qamariyah ada pasti. Berarti amun ada umur anak 13 tahun, hitungan Masehi, ada kemungkinan Qamariyahnya bisa sudah 14 tahun. Karena ada selisih.
Di surah Al-Kahfi itu, surah Al-Kahfi disebutkan Ashabul Kahfi itu tertidur 300 tahun wazdadu tis'an, tambah 9. Kenapa jadi kada langsung 309 ya? Nah, ini soalnya ada hikmahnya. Kenapa kada langsung disebutkan 309 tahun? Ada wazdadu tis'an ditambah 9. Karena guringnya Ashabul Kahfi kalau versi hitungan tahun Masehi maka buahnya guring 300 tahun. Tapi bilanya versi hitungan Hijriyah, hitungan bulan, kalender bulan, maka mereka tidurnya 309 tahun. 309 tahun, ada selisih. Kita kan hari ini tahun 1447 Hijriyah. Nah, coba cek tahun 1400 itu berarti 47 tahun yang lalu itu bertepatan dengan tahun 1980. Amunnya hitungan Masehi dari 1980 sampai ini berarti ada 45 tahun. Nah, selisih 2 tahun dah. Ada selisih 2 tahun. Nah, itu cara menghitungnya. Jadi anak ini umurnya berapa tahun dah? Menghitungnya adalah Hijriyah. Pasti paling kada benar selisih setahun. Paling kada benar. Ini makin bergeser, itu makin berjauh. Makanya kenapa jadi sasar bermaju, bulan puasa bermaju, hari raya haji bermaju, itu karena ada selisih hari dalam setahun. Ada kurang lebih berapa ya? Mungkin 15 harian. Jadi 15 tahun usia anak itu mulai balik adalah usia Hijriyah. Nabi Muhammad meninggal 63 tahun itu hitungan Hijriyah, lain Masehi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Lihat di papan tulisnya terancak kurang lebih umur 63 tahun. Hitung ya bisa lebih itu. Kenapa ya? Karena biasanya kita menghitung pakai Masehi. Menghitungnya itu namanya Masehi. Jarang menakoni umur, jawabannya Hijriyah. Bilangnya Hijriyah pasti tua. Umur berapa ini? 15 tahun. Umur Hijriyah ya 17 tahun dah. Umur berapa? 18 tahun. Hijrahnya bisa 19 dah. Jadi beda antara standar yang setiap hari kita pakai dengan standar fikih yang dipakai. Itu yang pertama, umurnya 15 tahun. Khamsa asyarata sanatan fil dzakari wal unsa. Laki-laki maupun perempuan. Bilanya lakian umur 15 tahun, pokoknya sebelum apa-apa, anak kan ada kejadian apa-apa, umurnya sampai dah balik. Binian bang sama. Yang pertama. Lalu yang kedua, syaratnya adalah tanda-tandanya, maksudnya wal ihtilamu fid dzakari wal unsa litis'i sinin. Nah, yang kedua tanda balik adalah ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam itu adalah mimpi basah. Mimpi basah di sini maksudnya itu adalah bukan sekadar mimpi, temimpi lalu keluar mani kayak itu. Intinya itu keluar mani bang. Al-imna wa in lam apa ngarannya nih? Keluar mani tapi nya ada mimpi. Umurnya 13 tahun balik dah. Ya, mimpi basah itu istilah tamimpi itu pemancing, pemicu, lalu keluar mani maka balik dah. Nah umurnya bang berapa? Nah umur keluar mani ini relatif tergantung situasi dan kondisi orangnya. Ada yang bisa 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun. Tapi ketika umurnya sampai keluar mani mimpi basah walaupun belum 15 tahun, maka itu sudah mulai balik. Nah bilanya di sekolahan itu
usia balik itu adalah usia yang umur kelas 7 sampai kelas 9, antara kelas 7 sampai kelas 8. Nah itu seolah kelas 7, kelas 8, kelas 6 mungkin, kelas 5 mungkin. Cuma rentang paling banyak itu adalah kelas 7 dan kelas 8. Itu ihtilam. Nah, ini tergantung daerah juga. Mungkin ada daerah-daerah yang lebih cepat umurnya tuh ta'anum, bisa. Umurnya ta'anum, nah bisa tuh song-song ihtilamnya. Kada ada ukuran pasti. Tapi bilanya keluar mani berapapun umurnya itu jelas dah mulai balik 2 cirinya. Umur 15 tahun hitungan Qamariyah atau Hijriyah, lalu yang kedua ihtilam, mimpi basah. Lalu yang ketiga adalah wal haidu fil unsa litis sini. Haid bagi perempuan umurnya 9 tahun. Nah, ini ukuran bahari. Wah, ini mungkin. Jadi bilanya ada bebinian haid, maka itu adalah tanda mulai balik. Bilanya umur 9 tahun kada haid, 10 tahun kada haid, 11 tahun kada haid, 12 kada haid juga, 13 tahun belum haid, 14 tahun kada haid, 15 tahun kada haid. Nah, berarti baliknya bebinian ini pakai umur. Ya, berapa tadi umurnya? 15 tahun. Hitungan Hijriyah atau Qamariyah. Bilang di dalam. Dan ini tanda normalnya perempuan haid itu. Normalnya bebinian itu adalah haid. Bilanya kada haid, nah itu diperiksa. Baru di sekolahan itu ada yang bebinian nih. Kenapa kan mau kena halangan baik? Minggu ini tahun ini pulang kenapa mau kena halangan baik? 2 minggu dah. Minggu ketiga kenapa ada sembahyang halangan 3 minggu? Nah ini penyakit amun bujuran. Kenapa? Karena batasnya itu 15 hari. Jadi haid itu tanda normalnya perempuan. Makanya bila terlambat haid itu bermasalah, ya itu normalnya. Itu normalnya. Namun pakai obat penahan haid bang, belum puasa supaya tunai sebulanan pakai obat penahan haid kada apa-apa lah. Ya kada apa-apa bang sebujurnya. Asal berkonsultasi dokter kada apa-apa aja. Aman aja. Umrah supaya kada uyuh belum beli obat penahan haid kada apa-apa lah, kada apa-apa. Asal bertakon dulu. Amannya kada dikonsumsi. Kada apa-apa lah. Supaya nyaman beribadah. Nah, cuma normalnya apa tadi? Normalnya adalah perempuan itu haid. Bilanya kada haid ada 2 kemungkinan. Satu, karena ada obat dari KB kan, atau yang kedua sudah melewati masa haid. Istilahnya itu adalah menopause. Nah, itu kan haid lagi dah. Sudah usia perempuan sudah memasuki usia senja. Namun ibarat begawi itu usia pensiun, itu sudah masuk masa menopause, ada haid lagi. Jadi ada 3 umurnya sampai ihtilam tadi, mimpi basah atau keluar mani. Lalu yang ketiga haid bagi perempuan. Jadi perempuan ini jalan baliknya ada 3 macam. Misalnya inya haid tapi belum ihtilam, balik dah. Atau inya belum haid tapi sudah ihtilam, balik juga dah. Inya kada ihtilam, kada haid juga sampai umurnya 15 tahun, balik juga. Lakian kemungkinannya satu aja. Bilanya inya kada mimpi basah, berarti pakai umur 15 tahun. Nah, itu usia-usia yang krusial tuh. Harus sadar dahnya, oh ini sudah mulai wajib sudah. Makanya Nabi menyuruh mulai umur 7 tahun itu belajar sembahyang supaya terbiasa. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu terbiasa sembahyang. Jadi bilanya masuk usia balik aman dah, ada kali lagi dah.
sudah bisa. Itu tandanya. Bisa dan bisa. Lalu yang selanjutnya faslun syurutu izail hajari samaniyah. Nah, yang berikutnya adalah bila hendak istinja pakai batu itu kayak apa? Syaratnya berapa macam? Nah, ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Entah halal mutariyadus subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.